Salut, welcome to my channel. This is Yuli. Siapa yang belum tahu serial komedi drama yang berjudul Emily in Paris? Pasti semuanya pada tahu ya. Apalagi season 4-nya ini baru rilis di Netflix gitu. Oke, jadi film ini tuh cukup menarik perhatian buat aku karena relates banget, apalagi dunia professional jobs, career path-nya dia itu menurut aku sangat inspiring gitu. Emily in Paris itu sangat mengeksplorasi akan kemewahan Prancis dan juga prestigious people gitu, dan juga mengeksplorasi kehidupan romance yang gak ada habisnya gitu. Tapi yang mau aku highlight di sini itu adalah kehidupan karir seorang Emily, executive marketing from Chicago, yang harus move to Paris karena memang perusahaannya itu telah mengakuisisi luxurious marketing agency yang bernama Savoir di Paris. Sosok Emily yang diperankan oleh Lily Collins menurut aku ini sangat berhasil dan menarik perhatian begitu, karena seorang Emily yang merupakan memang American girl ini harus bisa menanamkan perspektif Amerika ke dalam any kinds of marketing campaigns di Savoir, terutama juga dalam membuat konten-konten di sosial medianya. Dan uniknya, key factors kalau kita mau sukses di negeri orang yaitu faktor bahasa, which is language, itu sama sekali belum dikuasai oleh Emily. Dia tuh cuma bisa ngomong bonjour kayak gitu kan gitu. Tapi yang aku salut sama Emily ini, dia itu tetap keep learning untuk belajar any kinds of obstacle yang dihadapi gitu. Belum lagi tantangan dari faktor gaya hidup, lifestyle, terus juga culture itu yang dia mungkin perlu adapt gitu. Ya bagaimana enggak gitu kan, dia kan memang seorang American girl, kemudian dia masuk ke ranah French people kayak gitu, yang kita tahu ya kalau misalkan American mostly live to work, sedangkan French people most likely work to live. Dan ini adalah challenge yang harus dihadapin oleh Emily. Belum lagi skepticism dari teman-teman profesionalnya yang pada awalnya melihat dia ini kayak sosok yang aneh gitu kan, yang terlalu antusias untuk bekerja gitu. Sedangkan teman-temannya itu ya nggak gitu-gitu amat gitu kan. Jadi mungkin pada awalnya teman-teman ini menganggap Emily sebagai orang yang bisa mengancam culture ya di tempat dia bekerja saat ini gitu kan. Jadi ya buat Emily sebetulnya teman-teman ini pengen ya santai aja bro gitu, jadi nggak perlu yang terlalu gila kerja banget gitu kan. Nah, saat pertama kali Emily datang ke Savoir, ada momen menarik saat dia memperkenalkan diri kepada orang-orang di kantor barunya itu. Coba kita lihat videonya. Hi, hello. Bonjour, I'm Emily Cooper from the Gilbert Group in Chicago. You are? I'm sorry, I don't understand. I'm going to be working in this office. Je vais travailler dans ce bureau. Bonjour. Je vous attendais pas avant demain? Comment s'est passé le voyage, le nouvel appartement, tout ça? You lost me a bonjour. Excuse me? That you don't speak French. It's a problem. Well, I'm going to take a class, but je parle un peu français already. Well, perhaps it's better not to try. This is Monsieur Brossard. He's the founder of Savoir. Emily Cooper. Hello. Oh. It is so nice to meet you, Monsieur Broussard. It's a pleasure. Welcome to Paris. So, you've come to teach the French some American tricks? I'm sure we have a lot to learn from each other. But your experience is not with fashion and luxury brands. True. Most of my experience has been in promoting pharmaceuticals and geriatric care facilities. In Chicago. Yes.
The first time Emily datang ke Savoie, dia ini sama sekali nggak bisa berbahasa Prancis selain bonjour. Even the small talk pun in French properly gitu, itu tuh nggak bisa gitu kan. Dan ini sama sekali Sylvie atau teman-teman seprofesionalitas di situ itu nggak ada yang menyangka gitu kan. Dia pikir perwakilan dari Amerika orangnya ini akan bisa berbahasa Prancis gitu, tapi ternyata not gitu. Dan hal ini bisa dianggap sesuatu yang arrogant bagi orang-orang Prancis gitu kan, karena ya you know lah, lo mau kerja di perusahaan Prancis tapi lo nggak bisa bahasa Prancis gitu, jadi ya gimana gitu kan. Dan juga banyak juga orang Prancis yang sebetulnya mereka ini juga belum tentu bisa berbahasa Inggris. Second one, it's about communication approach. Emily itu kelihatan banget kalau misalkan style communicationnya dia itu very straightforward gitu. Jadi tanpa basa-basi dia ini langsung straight to the point menyampaikan her purpose gitu. Padahal kita tahu ya, French people itu biasanya dia sangat menghargai yang namanya formality and politeness gitu. Jadi mungkin perbedaannya kalau French people itu dia menghargai namanya greetings and gently soft approachment seperti itu. Dan di sini juga kelihatan banget teman-teman French-nya ini kelihatan agak sedikit terkejut dengan pembawaan diri seorang Emily. Lalu kira-kira gimana ya cara Emily untuk bisa berkolaborasi dengan para koleganya? Kita coba lihat video berikut ini. Hi, Patricia. I'm wondering if I can share some ideas I have about how we might enhance our social media engagement. I'm so excited about the potential here. Je comprends pas. Oh. Patricia, je voudrais partager quelques idées sur la manière dont nous pourrions améliorer l'engagement des médias. Non. Non. Do you want to have lunch? No, I'll have a cigarette. I have a bad stomach. I have a previous engagement. Sorry, I don't speak French. But the people, so mean. I mean, they can't all be mean. Oh, yes, they can. Chinese people are mean behind your back. French people, mean to your face. Bonjour la plouc. Bonjour la plouc. Bonjour la... Bonjour. What is la plouc? Oh, it's a little term of endearment. La plouc. The heck? Poor Emily. Dia ini kasihan banget ya. Tidak ada satupun teman di kantornya yang bisa diajak bercengkrama, apalagi buat makan siang. Bahkan Patricia sebagai temannya dia yang akan diajak untuk berkolaborasi, untuk membuat konten sosial media dan lain-lain, itu langsung lari terbirit-birit kabur begitu aja saat didekati oleh Emily. Ya mungkin approachingnya yang terlalu directly, terlalu menggebu-gebu sehingga membuat Patricia itu merasa terintimidasi. Bisa juga karena Patricia ini juga sama sekali nggak bisa berbahasa Inggris gitu, jadi langsung bawaannya tuh parno gitu kan saat didekati oleh Emily. But anyway, pendekatan Emily untuk mengajak makan siang kepada Sylvie, Julian, and Luke itu sudah pada tempatnya. Itu benar banget gitu, karena memang makan siang, makan malam itu bukan hanya sekedar eating atau untuk kenyang bagi orang-orang French people gitu, karena mereka ini menganggap kalau makan siang, makan malam itu bagian dari social gathering gitu. Jadi untuk melakukan suatu pendekatan yang lebih personal itu cocok banget dilakukan pada jam makan siang atau jam makan malam. Tapi sayangnya karena memang Emily ini belum dianggap menjadi bagian dari circle mereka, jadi ya dia masih terhempaskan begitu ya.
Tapi beruntungnya ketika Emily makan siang seorang diri di suatu taman, datanglah Mindy dan mereka berkenalan. Dan Mindy ini memang seorang imigran juga dari China yang dia mengadu nasib di Paris gitu. Dan akhirnya Mindy bercerita bahwa French people so mean gitu. Jadi dia kalau misalkan orang-orang French ini tidak suka kepada seseorang, dia itu akan langsung menunjukkan ketidaksukaannya di depan muka orang tersebut begitu. Jadi hal ini sebetulnya informasi yang cukup membantu Emily untuk bisa aware kepada tabiat orang-orang Prancis supaya dia nanti bisa lebih berhati-hati begitu. Dan terbukti pada saat dia kembali ke kantor, dia itu akhirnya mendapat panggilan La Plouc gitu kan. Itu yang artinya adalah orang udik alias norak. Sepertinya bagi Emily tidak butuh waktu lama untuk bisa bounce back dari keadaan dan menunjukkan kompetensinya. Madame Macron. La fille. Quoi, la fille, elle est si mauvaise que ça? Elle est fatigante. Ah bah au moins elle est canon. Pardon mais... Ah ouais, franchement, ça aurait pu être pire. Non, moi je la trouve bien. À toi, un chèque, ça te suffit, hein. Non, mais tout de suite. Oh putain. Quoi? J'ai un message du président de Vaga Jeune. Brigitte Macron vient de poster sur son compte Twitter un truc sur leurs produits. Quoi? Et ça vient du compte Instagram d'Émilie. Oh, wow. Hein? Brigitte Macron. Brigitte Macron. Le client est aux anges. Le vagin n'est pas masculin. Ah, ça, c'est certain. Oh my God. Emily! Emily! Come join us! Come! I guess you saw the post. Yeah. Emily, you have made my last day here quite memorable. I'm so glad. Yeah, well done, Emily. Well, I guess a new chapter at Savoir has begun. Thank you, Sylvie. I'm really looking forward to working with you. To our very own American Vaga Jeune. Tu en vas à jeune. Wow, vas-y. Yes, good job Emily. Berkat postingan Ciami kamu tentang suatu produk untuk wanita dewasa yang berhasil direpost oleh seorang ibu negara, Brigitte Macron, yang mengantarkan kamu untuk bisa masuk ke circle Sylvie and the gang dan bahkan di-appreciate langsung oleh founder Savoir. Kalian perhatiin baik-baik deh, tadi apa yang sudah dikatakan oleh Sylvie? Dia bilang, well done Emily, a new chapter in Savoir has begun, gitu. Dan dia bilang kayak gitu, itu setelah apa? Setelah Emily ini berhasil menunjukkan kredibilitasnya. Jadi kalau selama ini lo merasa, kok bos gue nggak perhatian dia sama gue, kok kayak gue dicuekin gitu, kok kayaknya keberadaan gue ini nggak diakuin ya gitu ya. Please, what you have done, Chow Bella gitu. Jadi kamu harus fokus sama diri kamu, look into yourself, apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu dievaluasi, and then elevate yourself gitu, supaya semua mata tertuju kepada kamu atas prestasi kamu. Take a look at Emily, dia yang juga pada awalnya nggak punya teman sama sekali, bahkan nggak masuk circle, dan dia ngajak lunch semua orang, tapi nggak ada yang bisa, kayak gitu kan. Dan di sini, di momen-momen seperti ini, apakah Emily rungsing, nangis di pojokan, garuk-garuk aspal gitu, enggak kan gitu. Jadi yang dilakukan ya she just focus on herself, dia fokus untuk bekerja dan dia nggak sabar untuk bisa bekerja sama dengan Sylvie begitu. And then kira-kira seperti apa kolaborasi antara a French sophisticated women boss dengan seorang Emily? Coba kita lihat chemistry mereka berikut ini. She's wearing Pierre Cardin. She is, and I made it happen. We're gonna cross-promote on both brands' social accounts. Synergy! Put your hand down. Just because it's expensive, it doesn't mean it's luxury. McDonald's. They're looking for a French marketing firm to launch the McBaguette. Emily, the only baguettes I'm interested in are diamonds. And I'm only in Paris for a year. You've got the rest of your life to be as dull as you wish.
But while you're here, fall in love, make mistakes. It's a beautiful day in Paris. There's not so much to be happy about. We have a big day. Very important commercial shoot for Deleur. And if you keep smiling like that, people will think you're stupid. I really want to work with you, but it just all got so complicated. Well, let me make it simple for you. You're fired. Do you have any idea of what you have done? Me? So now we have a fashion designer without a fashion show, which is almost as meaningless as an American who doesn't speak French at a Parisian marketing firm. Sylvie, let me just talk to him. You are fired. Get out of my office. Clear out your desk. Don't show your face here ever again. What are you doing here? Do I need to fire you again? No. But I have outstanding clients, and until the paperwork is filed, I still have a duty to them and to Savoir. Julien, would you please bring me a copy of the paperwork so I can close this matter? Mais oui, Sylvie. Thank you. I'll handle your client's needs. But if you insist on coming here, just get out of the way. Sylvie, I need to talk to you about Maison Lavaux. I do not think it is the right fit. Why not? Me and Antoine, you know how is it when you put two alpha males together? Somebody's going to get killed. I'd be happy to help. But you no longer work here. Maybe just until we find a better solution. Fine. Tokoh Sylvie di dalam film Emily in Paris ini juara banget menurutku. Dia adalah simbol female empowerment and independence. Walaupun dia bekerja di industri didominasi oleh banyak pria, tetapi dia tetap memiliki commanding respect. Even though she is very sassy, demanding, tough, but she has a gentle soul. She likes to be motherly for Emily. And she has already grown up girl like Emily to be a better person. Dan tokoh Sylvie ini juga bisa dibilang anti stereotype gitu. Dia berbeda dengan bos-bos wanita pada umumnya, dimana punya kecenderungan akan subjectivity, like or dislike. Tetapi Sylvie ini sama sekali tidak pernah menggabungkan antara personal dan business. And ada kualitas seorang leader yang bagus banget yang dimiliki oleh tokoh Sylvie. Coba kita perhatiin video berikut. Look, I know that you all aren't that happy to have me here, and my French could use some work. A little bit. Okay, it's basically merde, but I have some ideas about marketing Deleur that I would like to share with you. Deleur. 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 Deleur! I don't think that's the account for you. I studied the marketing plan before I got to Paris. It's weak. Oh, how so? You're piggybacking off the ad campaign. Very little social engagement. I know you're about to launch and you're keeping me out of the loop. True. The party is tonight. Tonight? What, you're gonna tell me this never? Listen, I don't agree with your approach. You want everything to be everywhere, accessible to everyone. You want to open doors. I want to close doors. We work with very exclusive brands, and they require mystery, and you have no mystery. Maybe I am. But I do understand what it means to be on the outside looking in. I have a perspective that you will never understand because no, I'm not sophisticated or French, and I don't know how to look like you, that slouchy, sexy je ne sais quoi thing. But I am the customer that wants it. And you're not, because you've already got it, and you don't even know how you did it. Yups, listening skills yang dimiliki oleh Sylvie as a leader itu juara banget menurutku. Betapapun dia tidak menyukai tokoh Emily, tetapi ketika Emily ini ingin menyampaikan ide atau problem solving yang ingin dia sampaikan, Sylvie, whatever she's doing, dia langsung pay attention to her. Dia ingin cari tahu apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Emily. Dan level listening dia itu sudah cukup advance menurutku. Karena dia mendengarkan bukan hanya untuk membalas pembicaraan, tetapi juga mau mengerti dan memahami
apa yang dimaksud oleh orang lain dan perspektif yang dimiliki orang lain. Dia mampu membuang egonya sebagai leader, di mana biasanya leader atau bos itu kan dia seringkali tidak mau mendengarkan anak buahnya, merasa paling punya banyak pengalaman, tidak mau dibantah begitu kan. Tetapi di level listening skills yang advance ini, seorang leader atau bos, dia ini harus bisa menunjukkan empati yang luar biasa, punya kesabaran dan juga pikiran yang terbuka, open minded gitu. Dan effective communication skill yang diawali dari good listening skills ini akan sangat berpengaruh terhadap organisasi Anda. Bagaimana seorang leader itu bisa berkolaborasi dengan para anggota timnya jika dia tidak memiliki kemampuan listening skills, apalagi menciptakan effective communication, dan ini akan sangat berbahaya tentunya karena akan bisa bermunculan banyak kasus misunderstanding. Menghadapi bos seperti Sylvie, ini nampaknya akan menjadi challenge tersendiri buat Emily. Dimana selain punya high demand untuk achievement yang begitu besar gitu ya, Sylvie ini dan Emily itu punya gap yang jauh juga terkait perspektif akan marketing campaign, customer engagement, dan juga dari style mereka, approachment ke customer, handling customer itu totally different gitu. Ya kita nggak menyalahkan mereka berdua juga gitu kan, karena memang dua-duanya juga berasal dari culture yang berbeda juga kan, begitu. Jadi nggak heran di dalam mengerjakan berbagai macam project, Sylvie dan Emily itu seringkali mereka ribut sendiri begitu ya, karena memiliki cara pandang yang berbeda juga tentunya gitu kan. Bahkan Sylvie ini sudah berkali-kali mengucapkan kalimat untuk memecat Emily gitu, karena ada aja ulah Emily yang membuat dia kesel atas hasil engagement dia terhadap customer gitu. Ada aja persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah project gitu. Tapi hal ini sebetulnya wajar gitu, karena mengingat Emily ini dia masih menggunakan gaya Amerika untuk attract customer begitu, sedangkan customernya ini totally different dari budaya atau culture dia di Amerika. Tetapi dalam perjalanannya akhirnya Sylvie pun menyadari bahwa karakter yang dimiliki oleh Emily itu sebetulnya sangat menguntungkan posisi Sylvie gitu, dimana American Girl itu kita tahu kental akan budaya meritokrasi, self-driven, hardworking, dan itu sebetulnya sangat menguntungkan Sylvie untuk bisa close the deal and make a good long-term relationship with customer begitu. Coba kita lihat effort Emily saat menghadapi customer berikut ini. Monsieur Cadeau? Do I know you? Oh, it's the ringard from the marketing firm the other day. Emily from Savoir. Excusez-moi, mademoiselle, it's a private box. I just came here to apologize for the other day for offending you and to let you know that you're right. The future of Cadeau. And I want the world to see this immediately. But the show's cancelled, so that presents a bit of a problem. Right now. You forfeited the venue yourself. Then find me another one. I've got an idea. As this dress, you'll be the toast of Fashion Week. You work on the clothes, we'll work on the venue. Merci, Emily. I'm so excited. What have they done to my dress? Oh, Emily, dear. How are you? Come in. I'm so sorry for what happened at the auction, Pierre. You do not need to apologize. Oh, that's fun. I know why this happened. I used to see my clothes on the most beautiful women in Paris, and they're all dying. That's the thing. They're not mocking you, they're celebrating you. Voila. Why is my logo on that piece of shit? It's a collaboration. Grayspace wants to do a sweatshirt with your logo on it. They want to take Pierre Cadeau into the world of streetwear. Well, he doesn't want to go. I'm telling you, everyone will want this hoodie. Who is everyone? I don't even understand this. Grayspace think of fashion as a concept, and people like them because they don't follow the rules. Fashion is not about a concept. It's about looking beautiful. Any woman who wears this looks awful. Fashion respects the people who wear it. This is disrespectful. You are completely right.
And I should not be here telling you what fashion is. But Gray Space admire your work. They wish that they could do what you do. You did go to the ballet last night, didn't you? I just got a call from Pierre Cadeau's office. I'm so sorry. He wants to meet. He insisted Gossip Girl be there. I can only assume that's you. Oh, well, that's good, right? I don't know how it happened. I don't want to know. But I need you to be less. How about you do you, and I'll do me. And how about a one-way ticket back to Chicago? Less. Got it. A lot less. Satu kata buat Emily, unstoppable. Emily ini mentalnya bagus banget ya. Resilience, dia itu tangguh banget gitu. Jadi dia ini cocok memang di kondisi yang serba tidak menentu, serba ketidakpastian gitu. Jadi ketika dia punya suatu kesulitan, dia mampu untuk beradaptasi. Dan ketika dia mengalami penolakan, ataupun keberatan, ataupun komplain, ataupun pressure gitu ya, dia mampu untuk tetap bisa berpikir positif begitu. Dan mental resilience ini itu cocok banget dimiliki oleh orang-orang yang berada di frontliner, khususnya ya sales, marketing begitu. Selain punya mental yang bagus, Emily ini juga dia tahu persis apa yang harus dia lakukan ketika berhadapan dengan customer. Dia yakin experience terbaik yang bisa dia lakukan itu akan memberikan dampak positif buat customer begitu. Jadi dia fokus untuk mendengarkan keluh kesah pelanggan, dan dia juga mampu untuk memberikan feedback positif yang begitu responsif begitu. Dan ini adalah kunci untuk bisa menjalin relasi yang kuat terhadap customer. Dengan diperhatikan, didengar, dan dipahami, customer ini pasti akan loyal dan memberikan rekomendasi brand kita kepada orang lain begitu. Ya, walaupun serial Emily in Paris ini adalah film yang fiktif dan juga sangat klise terjadi di dunia nyata, tetapi ada juga poin-poin berharga yang bisa kita pelajari, terutama untuk sukses dalam berkarir. Yaitu yang pertama adalah pentingnya memiliki self-concept atau konsep diri yang baik gitu. Jadi kita akan selalu bisa termotivasi untuk menjadi versi terbaik, di mana kita memiliki pandangan diri akan diri kita yang punya kompetensi, menarik, beruntung, beretika, bernilai gitu kan. Dan ini self-concept ini itu akan terhubung dengan nilai-nilai yang kita miliki begitu. Ya seperti misalnya Emily ini, dia ketika datang ke Paris, dia kan tegak berdiri, siap tempur begitu kan. Nggak ada yang dia takutkan karena dia tahu apa yang dia cita-citakan, apa yang ingin dia raih begitu. Jadi apapun hal-hal negatif yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya itu sama sekali tidak berpengaruh buat dirinya gitu. Dan nggak ada keraguan sedikit pun buat Emily untuk setback. Ditambah lagi, Emily ini punya kepribadian openness to experience gitu. Jadi kepribadian dia yang extrovert ini juga terbuka terhadap hal-hal baru, pengalaman baru begitu, yang membantu dia itu untuk bisa bekerja lebih kreatif dan juga adaptable to change. Dengan self-concept yang baik, seseorang ini punya kontrol diri yang baik pula dan mampu untuk mengatasi stres yang ada. Dan yang kedua, itu memiliki self-esteem atau harga diri. Maksudnya itu adalah sejauh mana diri kita itu menghargai, menghormati, dan merasa puas terhadap diri sendiri. Begitu. Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi, dia ini tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain maupun lingkungan. Dan cenderung mampu untuk bertahan meskipun gagal, dan juga mampu berpikir lebih rasional. Begitu. Jadi aku perhatiin di setiap scene-nya, Emily ini sebagaimanapun dia depresinya, nggak ada depresinya, cuman sebagaimanapun masalah yang dia hadapi, dia tuh sama sekali nggak ada menjadi rendah diri ataupun dengan melakukan hal-hal yang instan seperti kayak menjilat bosnya, menjadi banyak muka gitu, fake people gitu. Nggak ada gitu. Emily ini penuh dengan self-esteem gitu, dia tuh berdiri tegak. Ketiga, ini adalah good self-efficacy. Efficacy diri maksudnya memiliki keyakinan bahwa dirinya itu mampu untuk menyelesaikan tugas dengan sukses.
orang yang memiliki efekasi diri yang tinggi, dia ini cenderung percaya bahwa dirinya tuh bisa menyelesaikan tugas begitu. Jadi mereka ini yakin bahwa dia punya kompetensi, punya resource, punya knowledge, dan punya kemampuan untuk melakukan itu sampai selesai begitu. Dan kalau kita lihat tokoh Emily di setiap scene dia di dalam melakukan pekerjaan, saat dia meeting dengan customernya ataupun meeting dengan bosnya, dia ini kan selalu bisa menjawab persoalan-persoalan atau memberikan suatu pandangan akan solusi begitu. Dan saat diminta untuk melakukannya, Emily ini selalu siap gitu, nggak ada keraguan sama sekali. Apakah dia mikir nanti kira-kira bisa nggak ya, takut gagal, atau takutnya nanti tuh nggak mungkin kesampaian kayak gitu. Itu tuh nggak ada sama sekali di pikiran dia seperti itu. And last but not least, buat siapapun kalian yang sudah menonton video aku, thank you so much. Pesan aku cuma satu, ketika kalian punya mimpi yang mau diraih atau punya kesempatan di depan mata, jangan disia-siakan, jangan jadikan kelemahan atau kekurangan kalian menjadi faktor penghambat, karena kita nggak pernah tahu jalannya seperti apa gitu ya. Seperti kita lihat film Emily in Paris ini, dimana Emily itu sama sekali kan tidak bisa menguasai bahasa Perancis ketika dia harus bekerja di Paris begitu. Dan bahkan kalau mau spill sedikit, di season 5 itu dia akan ditugaskan ke Italy gitu. Dan kita pun tahu ya bahwa Emily ini sama sekali nggak bisa berbahasa Italy gitu kan. Selama kalian percaya sama diri kalian sendiri bahwa kalian mampu, pasti bisa, miracles will come as long as you believe gitu. Jadi lanjut terus, nggak perlu ragu, semangat. Merci.